Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Malia Afdela dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari survei kelompok kami yang berjudul Kepuasan Mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 terhadap layanan Wi-Fi ID Universitas Negeri Padang. Latar belakang yang kami ambil yaitu seiring dengan perkembangan zaman, saat ini tak dapat dipungkiri jika kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini. Teknologi sangat erat kaitannya dengan internet. Perkembangan internet itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial, cara berkomunikasi seseorang, dan memperoleh informasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat dan mudah dapat diperoleh dapat menunjang segala aktivitas serta pengetahuan dari masyarakat. Internet adalah komunikasi jaringan global yang menghubungkan seluruh komputer di dunia, meskipun berbeda sistem operasi dan mesinnya. Penggunaan internet saat ini semakin canggih setelah ditemukan teknologi baru, yaitu wireless LAN atau singkatan dari Wi-Fi, yang merupakan standar dari jaringan tanpa kabel atau yang dikenal dengan nama wireless networking, dengan fungsi untuk menyempurnakan komponen-komponen pada jaringan internet agar terkoneksi atau agar terhubung dengan internet sehingga mudah dan tanpa ribet. Teknologi Wi-Fi atau yang lebih dikenal dengan wireless LAN telah banyak diimplementasikan oleh masyarakat. Salah satunya di dunia pendidikan, di mana lembaga pendidikan seperti universitas-universitas yang memanfaatkan teknologi Wi-Fi untuk akses internet bagi mahasiswanya. Universitas Negeri Padang salah satunya yang telah menyediakan fasilitas Wi-Fi internet gratis guna untuk menjawab kebutuhan mahasiswanya atas koneksi internet di area universitasnya. Oleh sebab itu, kelompok kami mengambil judul tentang kepuasan mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 terhadap layanan Wi-Fi ID Universitas Negeri Padang. Populasinya yaitu mahasiswa D3 Statistika Angkatan 2018 Universitas Negeri Padang. Sampelnya terdiri dari kelas A dan kelas B. Sampel yang kita ambil adalah sebanyak 30 sampel. Kami mengambil sampel dengan cara sampling acak sederhana, menggunakan software dari Microsoft Excel, dengan menggunakan rumus Rand-Between. Lalu sebanyak 30 sampel, sehingga kita mendapatkan nomor. Nomor tersebut kita lihat dari daftar nama mahasiswa. Karena kan ada absennya, maka dari nomor itu kita pilih nomor absen mana saja yang terpilih menjadi sampel. Selanjutnya kita melakukan survei, yaitu dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kualitas pelayanan Wi-Fi ID di Universitas Negeri Padang? Yang kedua, bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kepuasan Wi-Fi di Universitas Negeri Padang? Yang ketiga, seberapa besar dampak kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wi-Fi bagi Universitas Negeri Padang? Tujuan dari penelitian kami yang pertama untuk mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kualitas pelayanan Wi-Fi ID di Universitas Negeri Padang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kepuasan Wi-Fi di Universitas Negeri Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar dampak kualitas pelayanan terhadap kepuasan Wi-Fi bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, kita melakukan survei dengan memberikan link dari Google Form kepada teman-teman yang terpilih menjadi sampel. Desain kuesioner kami memberikan tanda centang pada salah satu jawaban yang dipilih. Untuk kami menggunakan skala Likert. Yang pertama yaitu sangat tidak puas, yang kedua tidak puas, yang ketiga kurang puas, yang keempat puas, dan yang kelima sangat puas. Seperti inilah tampilan dari kuesioner kami yang terdiri dari 9 pernyataan. Selanjutnya, hasil dari olah data kami. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan yang kedua,
kami mencari rata-rata dari setiap pernyataan. Yang pertama kita untuk melihat kepuasan. Yang pertama kepuasan terhadap operating system. Kita lihat dari kemudahan aksesnya. Kemudahan akses ini terletak pada pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Pada pernyataan 1, persentase tertinggi yaitu 80%. Jadi dapat kita lihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 1, yaitu proses login ke jaringan WiFi UNP. Selanjutnya pernyataan 3. Pernyataan 3 persentase tertinggi yaitu 70%. Sehingga dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 3, yaitu mengakses internet menggunakan WiFi mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya pernyataan 2. Persentase tertinggi yaitu 80%. Dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 2, yaitu WiFi UNP mempermudah mahasiswa dalam mencari bahan, materi, atau tugas. Selanjutnya, kecepatan jaringan. Kecepatan jaringan terletak pada pernyataan 4 dan pernyataan 5. Presentasi tertinggi pada pernyataan 4 yaitu sebesar 53,33%. Sehingga dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 4, yaitu jaringan WiFi UNP yang kinerjanya baik, dan mahasiswa merasa WiFi UNP memiliki kekuatan dan kecepatan yang bagus. Selanjutnya pernyataan 5. Pernyataan 5, persentase tertinggi terletak yaitu sebesar 60%. Maaf ada kesalahan sedikit, saya perbaiki saja. Sehingga dari tabel terlihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa kurang puas dengan pernyataan 5, yaitu kekuatan dan kecepatan dari sinyal WiFi UNP dipengaruhi oleh cuaca dan keterlambatan pembayaran layanan WiFi dan lainnya. Selanjutnya kita lihat dari keamanannya. Keamanan terletak pada pernyataan 6 dan pernyataan 7. Pernyataan 6, persentase tertinggi yaitu sebesar 63,33%. Sehingga dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 6, yaitu layanan berupa username dan password di WiFi UNP. Selanjutnya pernyataan yang ketujuh. Pernyataan ketujuh, persentase tertinggi yaitu sebesar 50%. Sehingga dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 7, yaitu pelayanan terhadap ganti password pada awal bulan. Selanjutnya kita lihat kepuasan terhadap infrastruktur. Kepuasan terhadap infrastruktur ini dilihat dari jangkauan aksesnya. Jangkauan akses terdapat pada pernyataan 8 dan pernyataan 9. Pernyataan 8 persentase tertinggi sebesar 56,67%. Sehingga dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 8, yaitu gedung perkuliahan di dalam atau di luar. Ini maksudnya yaitu WiFi yang ada di dalam gedung perkuliahan atau yang ada di luar gedung perkuliahan. Sama saja mahasiswa tetap merasa puas dengan letak WiFi yang ada di luar gedung ataupun di dalam gedung. Selanjutnya pernyataan ke-9. Persentase tertinggi yaitu sebesar 66,67%. Sehingga di tabel di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan mahasiswa merasa puas dengan pernyataan 9, yaitu dari ketersediaan mesin WiFi. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, kita menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel Y-nya yaitu kita cari dari kita dapat dari data kepuasan, yaitu rata-rata total setiap pernyataan responden. Itu dijadikan sebagai variabel Y. Sedangkan variabel X1, X2, X3, dan X4 yaitu rata-rata dari masing-masing pernyataan yang ada pada variabel. Misalnya variabel X1. Variabel X1 itu adalah kemudahan akses. Kemudahan akses berarti pada variabel kemudahan akses terletak pada 3 pernyataan. Pada pernyataan 1, 2, dan pernyataan 3.
Sehingga kita cari rata-rata dari misalkan responden pertama. Responden pertama ada pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 ini kita cari, kita jumlahkan, lalu kita bagi 3 dan didapatkan rata-rata. Rata-rata itulah yang akan menjadi data pada variabel X1. Begitu juga pada X2. Pada X2 terdapat pada pernyataan 4, pernyataan 5. Pernyataan 4 dan pernyataan 5 ini kita jumlahkan lalu kita bagi 2 dan didapatkan rata-ratanya. Rata-rata tersebut yang diletakkan pada variabel X2. Begitu seterusnya sampai X4 dan sampai seterusnya sampai ke 30 responden dicari rata-ratanya. Ini adalah hasil dari analisisnya. Kami menggunakan Minitab untuk mengolah datanya. Sehingga dari output di atas dapat diketahui persamaan regresinya, yaitu kepuasan WiFi bagi mahasiswa D3 Statistika 2018 sama dengan min 0,0629 ditambah 0,324 kemudahan akses ditambah 0,235 kecepatan jaringan ditambah 0,230 keamanan ditambah 0,216 jangkauan akses. Dari persamaan regresi di atas dapat disimpulkan bahwa apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepuasan akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstannya, yaitu negatif 0,0629. Selanjutnya, apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepuasan akan berubah sebesar 0,324 setiap satu satuan kemudahan akses. Selanjutnya, apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepuasan akan berubah sebesar 0,235 setiap satu satuan kecepatan jaringan. Selanjutnya, apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepuasan akan berubah sebesar 0,230 setiap satu satuan keamanan. Yang terakhir, apabila variabel lain bernilai konstan, maka kepuasan akan berubah sebesar 0,216 setiap satu satuan jangkauan akses. Didapatkan kita lakukan pengujian uji F dan uji T untuk menjawab masalah yang ketiga. Hipotesisnya yaitu ada H0 yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Yang H1 terdapat pengaruh secara simultan. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika p-value kecil dari alfa. Interpretasinya karena p-value-nya yaitu 0,00 yang kecil dari alfa sebesar 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari kualitas pelayanan WiFi di UNP yang terdiri dari kemudahan akses, kecepatan jaringan, keamanan, jangkauan akses terhadap kepuasan WiFi bagi mahasiswa D3 Statistika 2018. Selanjutnya yaitu uji T. Hipotesisnya yang pertama yaitu H0 dan H1. H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan. H1 terdapat pengaruh yang signifikan. Kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika p-value kecil dari alfa. Interpretasinya yang pertama dilihat dari variabel X1 karena p-value-nya 0,00 kecil dari alfa yang 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya X2 karena p-value kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 juga diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan juga. Selanjutnya variabel X3 karena p-value kecil juga dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya variabel X4 karena p-value juga kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Dari hasil analisis yang kami lakukan, survei yang kami lakukan, bahwa dapat disimpulkan
dapat disimpulkan bahwa mahasiswa di UNP rata-rata kebanyakan puas dengan layanan serta terhadap layanan dari WiFi UNP, baik dari segi infrastruktur maupun dari segi operating sistemnya. Ini merupakan poster dari kelompok kami. Seperti yang tertera, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, model kerjanya, ada analisanya, dan kesimpulannya. Jadi survei yang kami lakukan ini disimpulkan bahwa mahasiswa D3 Statistika Universitas Angkatan 2018 Universitas Negeri Padang merasa puas dengan kualitas pelayanan dari WiFi UNP. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.